Di sini, di tengah. Oke, kita mulai aja untuk ini. Partisipannya udah mulai banyak. Oke, kita buka aja Zoom-nya. Baik, hari ini, hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, akan kita mulai webinar yang akan membahas sesuai judulnya kali ini, yaitu trading perlu modal berapa sih sebenarnya? Nah, untuk pemateri kita ada di antaranya yaitu Mas Mary, Master Dandi, dan juga Master Samson. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk pemateri yang pertama, Miss Mary, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, halo, tes suaranya aman? Halo, aman ya? Oke, selamat malam semuanya untuk Bapak dan Ibu para trader di luar sana atau yang belum pernah trading juga. Salam kenal, mungkin ada yang belum kenal dengan saya Mary Putri. Dan pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan tentang materi trading itu modal berapa ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu juga nih yang udah meluangkan waktunya. Bentar. Oke. Terima kasih buat Bapak Ibu yang udah meluangkan waktunya ya untuk ada di webinar rutin kita di setiap hari. Dan untuk kesempatan kali ini nanti juga Bapak Ibu boleh banget ya untuk mengutarakan pertanyaan-pertanyaan ataupun apapun yang mau ditanyakan, entah itu di tema kita kali ini atau di luar tema pun boleh. Oke, yang pertama saya bakal menjelaskan tentang materi yang sekarang saya akan bawa itu tentang trading itu perlu modal berapa. Oke, next. Kita lihat di next selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, mungkin yang di sini itu campur ya. Ada yang mungkin memang sudah pernah trading atau yang belum pernah trading sama sekali. Kebanyakan orang-orang yang belum trading itu pastikan selalu ada mindset ketakutan, di mana ketakutannya tuh, loh Mbak, saya kan baru mau belajar terus masa langsung harus ada modalnya gitu kan. Itu yang pertama kan. Terus yang kedua mungkin untuk yang sudah pernah trading. Yang udah pernah trading mungkin permasalahannya itu adalah kok harus modal langsung besar sih, kenapa nggak kecil dulu aja gitu kan. Itu permasalahan yang kedua. Yang paling penting itu adalah pasti selalu mempermasalahkan modalnya, entah itu orang yang awam yang baru trading ataupun yang sudah pernah trading gitu kan. Nah, saya sampaikan dulu, modal tuh
ibaratkan amunisi buat Bapak Ibu yang memang mau memulai bisnis trading forex gitu kan. Ibaratkan kalau misalkan kita lagi berperangan, terus kita tuh adalah seorang prajurit yang memang harus membutuhkan amunisi yang disebutkan kalau misalnya dalam trading ya amunisi itu adalah modal. Jadi kalau misalkan modal itu akan mempengaruhinya itu adalah mempengaruhi pada saat Bapak Ibu melakukan trading tersebut. Jadi mempengaruhinya itu adalah di mana pada saat Bapak Ibu mempunyai modal yang kecil atau besar, itu akan mempengaruhi dengan cara gaya tradingnya, entah memperlakukan tradingnya, gitu kan. Maka dari itu, saya mau menjelaskan tentang di sini, tentang modal trading yang harus Bapak Ibu ketahui, supaya Bapak Ibu bisa menyikapi harus seperti apa sih, dan sebenarnya modal trading yang baik itu kayak gimana, kayak gitu. Oke, next. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, macam-macam modal trading itu kan ada beberapa ya. Ada yang pertama, kalau misalkan Bapak Ibu ngelihat di sini mungkin ada yang modalnya gratis. Modal gratis ini tuh mungkin kalau kita sebut dalam akun trading forex itu kita sebutnya akun demo, ya enggak? Nah, akun demo ini tuh nggak salah. Salah nggak sih pakai akun demo? Nggak salah, apalagi kalau misalkan Bapak Ibu tuh yang benar-benar awam, benar-benar yang memang belum memahami tentang bisnis trading forex itu seperti apa, memang sewajarnya kita coba dulu untuk apa? Untuk coba di akun demo atau di modal nolnya itu secara gratis. Bahkan kita tuh di sini tuh lebih enaknya lagi kalau misalkan dibanding bisnis konvensional ya, kan kita tuh di sini trading forex itu ya ibaratkan aja sebagai ini tuh adalah sebuah bisnis, satu-satunya bisnis yang memang kita bisa trial atau akun demo secara langsung seperti realnya itu hanya trading forex dengan modal yang gratis gitu kan, dengan akun demo. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini apalagi yang awam belum pernah trading, kita berpikirnya gini aja, pengen melakukan suatu usaha yang memang kita tuh tahu peluangnya bagus. Peluangnya bagus, terus ternyata di sini kita pengen mulai bisnis itu. Otomatis kan, yang paling penting itu adalah kita pengen coba, tapi pasti langsung ke ke realnya gitu kan. Kalau misalkan berdagang ya, langsunglah beli rodanya, langsunglah beli bahannya gitu kan. Karena percobaan kita dalam bisnis yang lain dibanding bisnis trading forex ya, kita harus langsung terjun ke realnya. Tapi kalau misalkan dalam trading forex, itu tuh di sini bisa menyediakan gitu kan, dimana menyediakan akun demo ini tuh sebagai ya trial kita. Kita tahu di trading forex ini tuh berpeluang bagus gitu kan. Nah, kita pengen tahu gimana dulu nih sistemnya. Entah gimana cara mengaplikasikannya, entah gimana cara kerjanya gitu. Entah gimana sih dapetin keuntungannya, entah gimana juga dapetin kerugiannya. Di situ Bapak Ibu bisa memakai akun demo atau akun trialnya di modal secara gratis ini. Tapi harus digarisbawahi. Nantinya juga Bapak Ibu juga pasti itu akan pasti sekali akan berbeda dalam memperlakukan transaksinya gitu kan. Pasti punya beranggapan ya udahlah orang gratis ini modal habis juga tinggal ya hapus aja akunnya nambah lagi nah gitu. Jadi jangan sampai seperti itu gitu kan. Nah, di sini tujuannya untuk modal gratis itu sebenarnya untuk yang benar-benar awam banget supaya apa? Supaya Bapak Ibu tuh paham dulu setidaknya bagaimana sih cara transaksi klik buy dan sell tuh di sebelah mana gitu kan. Terus gimana caranya untuk apa ini tuh istilah-istilahnya tuh apa aja dalam trading forex tuh. Terus moderator bila dikembalikan ke sheet yang tadi. Terus bisa di apa namanya bisa kita lihat
apa namanya, kalau misalkan dalam trading forex itu produk apa aja yang kita transaksikan, terus apa aja sih yang harus kita pelajari untuk bisa tahu kapan kita beli, kapan kita jual gitu. Itu sebetulnya pemahamannya itu untuk itu, bukan untuk ya hanya menguji transaksinya gitu. Nah, itu diperuntukkan untuk yang benar-benar banget awam yang belum pernah terjun sama sekali dan belum mengenal apa itu trading forex. Makanya disarankan dan kita menyediakan dalam bidang ini tuh ada namanya demo atau tutorial yang bisa Bapak Ibu pelajari untuk tahu sistem trading forex itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, yang kedua, modal trading 100 sampai 1000 dolar. Mungkin Bapak Ibu di sini kan kalau berpikir, ya udah, saya kan baru atau misalkan saya nggak mau rugi besar. Jadi ya udah saya mau coba aja dengan modal 100 dolar sampai 1000 dolar. Tapi ternyata pada saat sudah masuk market itu tuh adalah persepsi yang salah. Karena apa? Ibaratkan kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai suatu amunisi yang memang kecil, otomatis kita tuh mempunyai apa ya, peluang juga yang kecil juga. Kita nggak bisa secara leluasa untuk mencoba berbagai cara untuk masuk dalam market gitu kan. Benar-benar karena apa namanya, karena modal kecil pasti Bapak Ibu beranggapan ya udahlah modal kecil ini nanti juga kalau habis ya nggak apa-apa lah karena nggak terlalu besar juga gitu kan. Padahal di situ emosi kita tuh secara tidak langsung tuh terkontrolnya itu karena ya udah nggak apa-apa, berulang kali pun merasanya ya udah nggak apa-apa. Padahal kalau kita lihat dengan akumulasi yang udah kita modalkan dengan trading kecil, kalau disatuin ternyata besar juga ya. Nah, kan di situ mindsetnya karena mindset ya udah gak apa-apa itu, makanya Bapak Ibu di sini bertransaksi ya udah. Kita juga kalau misalkan habis gak besar kok gitu kan. Nah, disinilah yang salah dalam persepsi untuk modal dari 100 apalagi sampai 1000 dolar. Kalau misalnya kita lihat ya, apa namanya, kita lihat juga kan peluang dalam trading forex itu sebetulnya kan kita nggak terpatok oleh waktu yang memang waktunya harus terbatas antara beberapa menit gitu kan. Kalau misalkan menit habis ya udah gitu kan, hilang lah uangnya. Tapi kan kalau dalam trading forex enggak. Karena sebetulnya ya fluktuatif atau pergerakannya trading forex ini tuh ya bisa kita tunggu. Ibaratkan kalau misalkan tapi ya tunggu dalam arti ini tuh tidak melebihi rank hariannya. Itu garis bawahi. Kalau misalnya udah melebihi rank hariannya udah berarti itu udah beda lagi nih cara sistem kerja tradingnya, berarti kan udah long term ya, dan alangkah baiknya ya kalau long term udah bukan lagi model trading 100 atau 1000 dolar gitu kan. Tapi di sini di mana fluktuatif dalam rank hari atau pergerakan per harinya itu gitu. Bisa kita tunggu dengan ibaratkan selisih berapa pip gitu kan. Sedangkan kalau misalkan dengan modal kecil 100 atau 10.000 dolar, apalagi kalau kita menggunakan lotnya mini standar gitu di 0,10, ya kalau misalkan apalagi kalau misalkan Bapak Ibunya tuh ada yang suka di sini tuh sukanya tuh SAU USD gitu kan, dengan 100 dolar pakai 0,10 hanya selisih 10 poin aja dia tuh udah nggak bisa nahan lagi gitu. Padahal ternyata pergerakan akan berbalik itu setelah 12 poin misalkan. Itu kan ya, ibaratkan gendok banget gitu ya. Nah, makanya di situ harus disesuaikan. Dengan model yang 100 sampai 1000 dolar juga kita di sini juga harus memperhatikan nih. Nggak hanya memperhatikan lotnya aja, tapi memperhatikan juga pair yang kita transaksikan itu apa gitu. Itu paling penting banget gitu sebetulnya. Jadi Bapak Ibu di sini sebelum ke modal dulu,
kita harus tahu dulu nih, ini misalkan dengan broker A jenis akunnya berapa, terus yang kita ingin jenis akunnya apa, terus kita ingin bertransaksi mata uang apa sih yang memang pergerakan rank hariannya tuh berapa gitu, itu yang harus diperhatikan juga. Jadi jangan sampai Bapak Ibu karena ya saya pengen coba-coba dulu aja di modal kecil, coba-coba tapi nggak tahu asal usul yang tadi gitu yang harus dipahami. Dengan modal kecil habis ya udah, karena habis tambah lagi aja mumpung kecil, tapi kalau diakumulasiin jadi besar ya sama-sama aja Bapak Ibu, lossnya besar juga gitu. Jadi di sini benar-benar modal trading itu sebenarnya yang nomor 3, yang ke satu itu harus paham dulu di sini dengan tipe akunnya gimana, terus kita mau bertransaksi trading itu di mata uang apa sih gitu kan. Cocok nggak nih kalau misalkan kita ngambil pair A gitu kan, pair itu adalah pasangan mata uang pair A dan dengan modal yang kita sesuaikan di situ gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Itu sih masuknya kalau misalkan untuk modal trading dan lot terus kayak gitu tuh masuknya money management. Makanya di sini sebelum Bapak Ibu memahami untuk trading forex itu benar-benar harus memahami bagaimana kita mengatur money management yang benar. Kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah macam modal trading dari 5.000 sampai 10.000 up. Nah, di sini mungkin leluasa kita dalam bertransaksi untuk untuk bertransaksi dengan jenis akun mini standar ya, mungkin akan lebih leluasa gitu kan di macam modal yang ketiga ini. Kenapa? Ya itu yang tadi saya bilang, untuk fluktuatif atau pergerakan harganya kita bisa ibaratkan nggak terlalu tegang untuk ngedapetin profit yang memang rank harian atau pergerakannya itu nggak melebihi pergerakan harian per harinya. Jadi ibaratkan dengan 10.000, apalagi kita dengan modal 10.000 pakai 0,10 gitu kan, itu jauh lebih aman banget gitu kan. Toh Bapak Ibu ditinggal tidur pun bisa gitu kan bertransaksi. Misalkan ternyata hari ini area lagi sadwe atau lagi di situ-situ aja, ya udahlah ditidurin aja, aman banget. Beda halnya dengan 100 dan 1.000 dolar pakai 0,10, yang ada kita nggak akan bisa tidur. Gimana caranya, pokoknya bisa asal biru close. Karena apa? Takutnya pada saat kita tinggal tidur ternyata harganya melonjak gitu kan. Nah, disitulah yang memang harus diperhatikan gitu. Makanya dengan modal 5.000 dan sampai 10.000 itu adalah modal yang memang dimana idealnya dengan tipe akun mini standar ini di lot 0,10. Jadi Bapak Ibu harus paham juga ya. Paham juga lot yang kita pakai di sini tuh kita jenis akunnya mini standar. Jadi harus dipahami kenapa sih mesti harus besar 5.000 sampai 10.000. Toh pakai 100 dolar juga kita bisa. Ya bisa-bisa aja tapi resiko ditanggung penumpang gitu kan. Nah, makanya di sini untuk Bapak Ibu yang memang kita pengen nih untuk bertransaksi dengan sistem yang aman, nyaman, ya udah kita kasih di modal memang idealnya dalam yang menyesuaikan jenis akun yang kita punya gitu ya. Jadi supaya tradingnya juga nggak nggak deg-degan gitu, malah jadi mengganggu waktu Bapak Ibu semua gitu. Sedangkan apalagi trading itu termasuk adalah passive income kita sebutnya gitu kan. Jadi jangan sampai trading ini tuh mengganggu waktu untuk Bapak Ibu di sini gitu kan. Apalagi dengan trading forex tuh waktunya fleksibel gitu, bisa kapan aja, tidak harus fokus gitu, terkecuali Bapak Ibu sudah menentukan kalau Bapak Ibu pengen full time trader seperti itu. Boleh di next lagi Mbak moderator. Nah, jadi di sini
disebutin ya. Jadi jumlah modal trading itu sangat beragam, mulai dari yang tanpa modal sama sekali hingga di atas 10.000. Sebenarnya berapa banyak modal terbaik sih untuk trading? Jadi ya, yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya, kalau misalkan macam-macam modal trading tuh itu adalah tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sendiri di sini yang memang ingin memulai bisnis trading forex. Entah Bapak Ibu adalah seorang yang awam atau seorang yang udah trading dan harus benar-benar memahami dan mengetahui gitu kan tentang sistem gaya trading apa yang mau kita pakai di sini. Nah, makanya di sini kita lanjut untuk sebenarnya berapa banyak modal yang terbaik untuk trading. Oke, silakan selanjutnya next. Ibu moderator, next untuk Pak Dandi. Oke, terima kasih Miss Mary atas penjelasannya. Next, untuk pemateri selanjutnya, silakan Master Dandi untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya jelas, suara saya? Kalau jelas, boleh dong di komen, takutnya ini nggak ada suaranya. Jelas nggak suaranya? Jelas, udah aku mau mute dulu. Jernih, katanya jernih. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Kita ketemu lagi ya di webinar malam hari ini. Ini kebetulan ini ada Pak Rinaldo dari Sumatera katanya. Wih, keren banget ya dari Sumatera aja. Dari Sumatera aja kita bisa belajar bareng-bareng ya, Sumatera Bandung kita belajar bareng-bareng di satu ruangan Zoom malam hari ini. Ini luar biasa sih. Ini ada yang lainnya juga, ada Bu Nadia, ada Pak Sandi, ada Bu Clarissa, dan ada Mbak Resi dan teman-teman yang lainnya. Oke, sebelumnya salam kenal. Saya Dandi, salah satu trading analis dan mentor juga dari DidiMax. Di sini saya akan melanjutkan materi di bagian jangan sampai keliru. Nah, apa nih yang jangan sampai keliru? Oke, di sini ada karena udah banyak banget dari trader-trader di luar sana yang nanya ke saya, berapa sih modal minimal untuk trading itu? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ini yang perlu yang perlu diketahui agar tidak keliru. Sebenarnya pertanyaan yang jauh lebih tepat itu bukan berapa modal minimal untuk trading, tapi berapa modal ideal untuk trading. Nah, kenapa? Kenapa saya bilang kalau modal minimal itu pertanyaan yang keliru? Ya karena di trading ini itu sangat-sangat berpengaruh dengan yang namanya ketahanan akun. Kalau misalnya yang kita bahas itu minimal modal, ya hasilnya juga bakal minimal, hasilnya juga bakal minim atau mungkin bahkan minus. Tapi yang perlu kita pahami itu berapa modal ideal untuk trading. Kenapa? Karena kita ke depannya kalau kita pakai modal yang ideal itu kita tradingnya itu jauh lebih aman, jauh lebih nyaman, hasilnya juga kelihatan, kerasa gitu hasilnya, trading plan-nya juga kita bisa jalanin dengan leluasa gitu kan kalau misalnya modal kita ideal. Dan kalau kita pakai modal ideal itu peluang profit itu juga jauh lebih tinggi karena ibaratkan kalau saya logikakan gitu ya, kalau saya logikakan itu seperti ini. Ini saya logikakan di bisnis-bisnis konvensional ya, bukan di tradingnya dulu. Oke, modal minimal disandingkan dengan modal ideal itu sama dengan kita buka eh, warung kopi ya, warung kopi. Warung kopi itu artinya dengan modal minim dan kita buka kafe yang besar, yang artinya itu dengan modal ideal. Secara pemasukan, secara keuntungan, itu pasti jauh lebih besar kita buka kafe. Setuju nggak? Pasti lebih besar kita buka kafe yang besar, dan itu pasti pelanggannya bisa jauh lebih banyak, masuknya stok makanan kita juga bisa jauh lebih banyak, dan kita bisa menjualnya juga mungkin lebih mahal dibandingkan di warung kopi. Nah, jadi itu contoh simpelnya itu seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Kalau misalnya Bapak Ibu punya modal lebih, saran saya ya langsung aja kita pakai modal yang ibaratkan ideal untuk trading. Karena kalau misalnya kita punya modal nih, kita punya modal lebih nih, kita punya modal ideal tapi yang kita tradingkan itu modal minimal.
Yang akhirnya apa? Trading kita hasilnya juga minim atau mungkin bahkan minus. Yang akhirnya ketika kita udah minus, sudah kita loss, kita deposit lagi, top up lagi. Setelah itu loss lagi, deposit lagi, top up lagi. Jadi modal minim yang kita depositkan itu banyak. Yang akhirnya kalau diakumulasikan, seperti kata Miss Mary tadi, akhirnya juga sama-sama gede uang yang udah kita keluarkan untuk trading. Jadi ya mending dari awal aja kita pakai modal kita yang ideal, yang maksimal, supaya apa? Supaya kedepannya tradingnya juga maksimal dan kita nggak akan ada top up lagi. Nggak akan kita ada tambah-tambah dana lagi karena apa? Karena modal ideal itu ya udah sesuai dengan trading plan dan sistem trading yang nanti bakal kita gunakan seperti itu. Jadi perlu dipahami dan kedepannya semoga Bapak Ibu juga tidak keliru lagi ya. Tapi jadi kalau misalnya mau terjun ke trading, jangan tanya modal minimal. Tapi lebih tepatnya itu tanyakan modal ideal seperti itu. Oke, next slide, Bu Moderator. Nah, ini ada kelebihan trading dengan menggunakan modal ideal. Nah, ini ada beberapa poin, ada 4 poin kelebihan kalau kita tradingnya menggunakan modal ideal. Yang pertama itu amunisi yang lebih banyak. Nah, ini seperti di materi tadi yang pertama ya, materi pembukaan, modal adalah amunisi. Jadi semakin besar modal kita, amunisi yang kita miliki juga lebih banyak. Kalau kita ibaratkan gini deh, kita logikakan, ibaratkan modal itu adalah senapan atau senjata kita buat perang. Kalau misalnya senjata kita minim, tapi lawannya banyak, kalau kita nggak bisa menggunakan amunisi kita dengan baik, akhirnya apa? Akhirnya amunisi kita habis, akhirnya kita yang bakal ketembak sama orang lain. Tapi kalau amunisi kita banyak, plan kita juga jelas. Dengan apa? Kalau kita ibaratkan dengan perang gitu ya, amunisi kita banyak, itu kemungkinan kita untuk memenangkan perang itu jauh lebih tinggi. Seperti itu. Nah, ini kalau kita masukin ke trading, perang yang dimaksud apa? Perang melawan market gitu ya. Perang melawan market. Jadi amunisi yang kita miliki itu karena kan market juga bukan punya kita ya. Market bukan punya kita. Market itu kita tidak bisa analisa itu 100% pasti. Nggak bisa nih eh sekarang harga naiknya sampai sini, terus habis itu ke sini, habis itu ke sini, 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 sini. Wah, itu udah kayak apa? Chart itu udah kayak digambar aja itu pergerakannya tuh udah kayak paling bisa baca market gitu kan. Tapi market nggak kayak gitu. Market itu nggak 100% bisa kita analisa walaupun dengan teknik sebagus apapun karena tidak ada teknik yang sempurna. Nah, itulah gunanya kita mempunyai amunisi yang banyak. Supaya apa? Supaya kalau kita misalnya plan A-nya nggak jalan, kita masih bisa jalanin plan B. Karena apa? Karena kita masih punya amunisi. Tapi kalau misalnya kita plan A nggak jalan, amunisi kita sedikit, kita nggak bisa jalanin plan B, yang akhirnya plan A-nya gagal, trading kitanya juga gagal. Gitu. Jadi amunisi yang lebih banyak itu eh, berpengaruh ke hasil trading kita, sangat-sangat berpengaruh. Nah, yang kedua, lebih leluasa dalam menjalankan trading plan. Nah, ini nyambung lagi nih. Lebih leluasa dalam menjalankan trading plan. Karena trading itu perlu yang namanya plan. Kita nggak bisa nih trading asal-asalan, asal masuk market aja. Buy, sell gitu kan, tanpa tahu alasan yang jelas, tanpa punya plan trading yang jelas. Tapi kalau kita modalnya ideal, kita bisa menjalankan plan-plan trading yang kita miliki gitu kan. Kita punya plan A, B, C, D mungkin sampai Z, itu kita bisa hajar semua plannya. Kalau misalnya dari A nggak jalan ke B, B nggak jalan ke C, C nggak jalan ke D sampai seterusnya. Karena apa? Karena kita masih punya amunisi. Jadi kita bisa lebih leluasa dalam menjalankan trading plan-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak atau Pak, saya belum bisa membaca, belum bisa membuat trading plan yang baik dan benar. Percuma dong, saya punya modal besar karena saya kan nggak bisa bikin plannya juga. Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Bapak Ibu di sini, kalau misalnya kita trading bareng ya, trading bareng di Didimax, itu Bapak Ibu akan kita buatkan trading plan yang terbaik. Bapak Ibu, jadi nggak perlu khawatir. Bapak Ibu tinggal siapin niatnya aja, trading plan, analisa, mapping, signal itu semuanya kita yang siapin. Bapak Ibu tinggal siapin niat dan kemauan di diri Bapak Ibu sendiri. Gitu. Nah, poin yang ketiga itu adalah ketahanan akun yang lebih kuat. Nah, ketahanan akun. Kalau trading itu mungkin agak sedikit beda ya dengan bisnis konvensional. Kenapa di sini ketahanan akun itu sangat penting? Karena di trading itu menggunakan sistem margin.
Gitu. Jadi semakin besar margin kita, itu ketahanan akun kita itu semakin kuat. Kan kalau di trading itu ada yang namanya margin level ya. Kalau Bapak Ibu udah pernah pakai MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 itu ada yang namanya margin level. Nah, semakin besar modal kita, itu margin levelnya juga semakin besar dan ketahanan akun kita juga semakin besar. Ini berkesinambungan sih. Amunisi lebih banyak, kita lebih leluasa dalam menjalankan trading dan ketahanan akun kitanya juga kuat. Dan ini nyambung lagi ke poin keempat, yaitu peluang profit yang lebih tinggi. Kenapa? Kenapa bisa kalau kalau kita pakai modal yang ideal, itu peluang profit itu lebih tinggi dibandingkan modal yang minimal gitu kan. Padahal kan pergerakan market sama-sama aja. Nah, ini kenapa kalau pakai modal ideal itu jauh lebih tinggi? Karena seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, amunisi kita banyak. Ibaratkan kalau misalnya kita pakai modal ideal nih, kita bisa siapin 0,1 lot buat kita OP di XAUUSD dan 0,1 lotnya lagi kita OP di Euro USD. 0,1 lotnya lagi kita OP di GBP USD. Jadi istilahnya kita bisa hajar beberapa pair di momen yang sama. Dari situ peluang profit kita jauh lebih tinggi. Tapi kalau misalnya modal kita minim, ya kita cuma bisa transaksi kita terbatas gitu. Walaupun di market itu banyak momen, tapi kita hanya bisa transaksi mungkin satu atau dua transaksi gitu. Jadi secara peluangnya jauh lebih kecil kalau kita pakai modal yang minim. Seperti itu Bapak Ibu semua kelebihan kita trading pakai modal ideal. Jadi buat Bapak Ibu semua, terutama yang masih belajar, yang masih butuh ilmu, masih pemula atau mungkin ada yang masih awam, saran saya, kalau mau terjun ke trading, itu gunakanlah modal yang ideal. Jangan jangan nanggung lah istilahnya daripada nanti ke depannya nyesel kan. Bapak Ibu pakai modal kecil-kecil aja, tahu-taunya loss, terus tuh top up lagi, loss lagi, top up lagi, ujung-ujungnya keluar modal besar juga. Jadi mending besar di awal, tapi Bapak Ibu jelas tradingnya, ya. Tapi walaupun Bapak Ibu punya modal besar, Bapak Ibu itu harus cari tempat trading itu yang tepat, cari tempat trading itu yang bisa membimbing Bapak Ibu semua itu dengan trading yang lebih baik, ya. Karena percuma kalau Bapak Ibu punya uang sekarung pun, tapi Bapak Ibu masukkan uangnya ke trading, tapi Bapak Ibu masih belum punya ilmunya, itu sama aja bohong. Sama aja nanti ke depannya bakal loss lagi gitu. Karena ilmu itu penting ya. Ilmu itu sangat-sangat penting. Jadi harus ada yang membimbing juga ya. Jadi selain kita punya modal, kita juga harus punya mentor trading yang bisa membimbing trading kita itu jauh lebih baik lagi. Mungkin seperti itu pembahasan dari saya, Mbak Mila. Boleh dilanjut? Oke, terima kasih penjelasannya dari Master dan DFX. Selanjutnya kita ke Master Sonson. Baik, Master Sonson, boleh waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke ya, jadi lanjut ke saya. Contoh perbedaan trading dengan modal minimal dan modal ideal di market. Jadi kalau misalkan ini perbedaan trading dengan modal minimal dan modal ideal di market ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Modal minimal itu seperti apa sih gitu. Modal minimal tuh yang ya modal kecil-kecilannya gitu yang seperti depositnya ada broker yang bisa depositkan $5, $10. Itu tuh adalah menurut saya bukan broker yang cukup bijak gitu ya. Ketika menyediakan dana deposit minimal $5, lalu kita depo dengan angka $5 juga. Menurut saya itu bukan sesuatu yang bijak gitu ya. Dan saya yakin kalau misalkan belum ada keterampilan dan trading kita, yang pasti akan MC lagi. Kalau contohnya broker luar, deposit $5 dengan floating rate-nya itu sekitar 14.500 ya. Contohnya 14.500, berarti kan sekitar $85. $85.000 ya. $85.000 sebenarnya kalau dirupiahkan itu masih bermanfaat ya. Tapi ketika ditradingkan katanya apa? MC lagi terus kita depo lagi ya. Nah itu menurut saya sih malah jadi bakar uang ya, gitu loh. Kita deposit untuk mengharapkan jadi cuan gede gitu loh. Menurut saya itu nggak masuk akal lah gitu.
Tapi kalau misalkan kita trading pakai modal ideal, ya pakai modal ideal tuh jelas ini boleh disamakan sih ya. Boleh disamakan seperti ini nih. Contohnya tuh, seperti konvensional. Seperti konvensional. Kita di konvensional jualan paling minim ya. Jualan di konvensional real gitu, yang paling minim aja itu berapa sih? Ya. Contohnya kita mau jualan yang namanya apa namanya nasi kuning ya, gitu loh. Nah untuk jualan nasi kuning, untuk apa ya? Untuk jualan nasi kuning kita kan harus menyiapkan apa dulu? Etalase ya, etalase. Terus apalagi tempat-tempat yang lainnya gitu. Itu pasti untuk etalase aja 10 juta tuh dapat loh. 10 juta tuh mungkin bisa. Ya, udah dapat 10 juta tuh. Jadi artinya untuk jual nasi kuning yang minimal konvensional ya harus ada uang 15 juta tuh harus standby loh gitu ya. Untuk memutuskan modal awal gitu. Nah, lalu bandingnya dengan konvensional dengan trading. Di trading kita beda. Kita deposit $100 harapannya jadi apa? Jadi motor besoknya gitu. Jadi mobil besoknya. Bisa nggak? Bisa. Cuma kan posisinya nggak semua orang bisa seperti itu ya. Kadang trader pemula lebih termotivasinya oleh kalangan trader yang seperti itu gitu. Karena saya yakin trader yang memberikan portofolio dari $100 terus bisa jadi besar itu udah MC keberapa kalinya gitu loh. Kenapa kayak gitu ya? Karena saya pun pernah ada di fase itu gitu ya. Pernah ada di fase yang saya deposit kecil-kecilan dengan harapannya jadi besar ya. Udah jadi besar lalu di upload ya dari $100 jadi $1.000 pernah nggak? Pernah gitu ya. Nah seperti itu loh ya, di kompon udah gitu, kompon gitu di upload di Facebook, harapannya apa banyak orang yang tertarik dengan edukasinya saya gitu. Dulu pun saya udah pernah ada di fase itu gitu. Cuman untuk mencapai $100 dan menjadi $1.000 itu tuh udah berapa akun $100 gitu, udah berapa kali deposit $100. Ujungnya apa? Ya sama aja gitu, sama aja. Ya. Entah akun ke-9 jadi $1.000-nya, nggak tahunya jadi itu kan hitungannya ya. Kalau akun ke-9-nya jadi $1.000, hitungannya berarti apa? Ya udah rugi ya, udah BEP, bukan BEP ya, tapi kerugiannya sebelumnya udah di apa ya gantiin lah gitu. Tapi artinya belum profit gitu. Artinya udah profit belum gitu. Jadi menurut saya tuh trading model yang ideal itu adalah samakan aja dengan konvensional ya. Kita mau partai besar, contohnya partai besar itu seperti apa? Seperti grosir ya. Grosir berapa modal minimalnya? Coba aja cross check. 500 juta tuh kayaknya harus udah ada di tangan deh, 500 juta ya untuk jual grosir doang. Terus di situ bisa di cross check lagi nih dari 500 juta ya. Grosir itu keuntungan bersihnya berapa dalam 1 bulan ya, bukan dalam per hari enggak. Tapi keuntungan bersihnya setelah apa? Setelah bayar sewa tempat, gaji karyawan, beli barang lagi, berapa kita mendapatkan keuntungan bersih. Nah, keuntungan bersih ini yang harus kita kejar gitu. Kenapa? Ya karena kan di forex kita nggak punya beban apa-apa ya, nggak punya biaya-biaya untuk dikeluarkan. Kuota pun kita nggak trading pun butuh, betul nggak? Betul kan? Jadi kalau menurut saya itu model ideal di market bandingkan aja dengan konvensional. Tapi kalau misalnya konvensional dengan dana 100 juta mungkin masih kecil ya, kurang banget ya. Dengan modal 100 juta kita belum bisa pede, ya, kita belum bisa ibaratnya merasa punya modal banyak untuk berada di konvensional, bisnis konvensional. Belum loh, kurang banget loh. Ya. Apalagi kalau misalkan bukanya apa kafe gitu ya. Maksudnya kurang banget gitu ya. Tapi kalau di trading forex dengan deposit 100 juta itu udah cukup. Ya. Udah cukup, udah bisa mendapatkan keuntungan yang contohnya hari ini. Contohnya hari ini di member ya, di grup member eksekutif
saya kasih Dimex, mendapatkan 1%, sudah berhasil mendapatkan 1%, udah gitu udah beres tutup. Hanya dengan 2 signal gitu. Jadi kan simple sebenarnya trading tuh. Di trading tuh banyak juga celahnya. Ya. Banyak juga trading tuh ya. Kita mau bisa atau mau cuan. Ya, beda artinya. Kalau misalkan mau bisa, ya kita harus kita harus mau menikmati prosesnya. Ya. Harus mau menikmati proses MC nggak? Harus. Ya. Karena mau dihindari seperti apapun itu pasti bakal MC. Gitu ya. Kenapa? Ya psikologi gitu. Kalau misalkan kita mau cuan, bisa nggak di Forex bisa cuan? Bisa. Ya udah tinggal ikutin aja arahan dari penyedia, bukan itu ya. Tapi lebih ke contoh kalau di Dimex ada mentornya, bisa ikut arahin mentornya aja gitu. Ya artinya apa? Yang cuan barang, rugi barang. Tapi kan nggak ruginya juga kan apa ya? Nggak akan yang namanya sampai habis banget lah gitu. Nah, itu tadi quality trading funds itu benar-benar seperti menakutkan ya, tapi menyenangkan kok gitu. Orang yang udah jebur di sini, ya habis di sini, MC di sini, ketika mau usaha yang lain, ya pasti akan balik lagi ke sini gitu. Kenapa kayak gitu ya? Karena udah banyak yang merasakan gitu ya. Jadi modal minimal dan modal ideal, jelaslah modal ideal yang lebih bagus ya dibandingkan modal minimal. Karena kalau modal minimal yang ada kita apa? Capek banget. Gitu ya. Oke, bisa next. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, tadi itu modal itu dari mana aja? Ada nol ya, modal nol. Terus tuh modal nol itu modal gratis ya. Bisa akun demo, ada juga akun demo gitu ya. Akun demo yang bisa di WD ada nggak? Ada ya, udah ada. Salah satu, bukan broker tapi ya, salah satu komunitas ya yang apa? Men-challenge gitulah gitu. Buat saya kurang paham, tapi ada nggak yang bisa di WD akun demonya? Ada. Ya. Bukan demonya di WD ya, bukan, tapi mencapai challenge berapa, nanti itu bisa diambil profitnya gitu. Ada juga broker yang no deposit bonusnya tuh apa ya, broker yang menyediakan no deposit bonus. Biasanya broker ini adalah broker-broker yang baru ya, broker baru yang baru rilis dan menyediakan no deposit bonus. Biasanya no deposit bonus ada yang menyediakannya $5, $30 gitu. Nah, cuman no deposit bonus segitu juga dikejar sama trader Indonesia tuh gitu. Oke, siap Mas Torsonson. Terima kasih atas penjelasannya. Dan kita lihat di sini udah banyak yang komen dan udah banyak yang bertanya juga. Kita bacain pertanyaannya satu-satu. Ini baru satu-satu. Ada dari Mas Rinaldo. Malam Bang Dandi. Kepada di FX ya. Nah, ini ada nih pertanyaan dari Mbak Nadia Kiranti. Pertanyaannya, dana kita terjamin aman nggak, Miss, kalau deposit sebesar itu? Nah, boleh nih Miss Mary dijawab pertanyaannya dari Mbak Nadia Kiranti. Silahkan Miss Mary, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Mbak Nadia Kiranti ya, untuk kejaminan keamanan dana. Keamanan dana di sini itu kebetulan di Dimex itu termasuk dari broker lokal yang memang sudah berlegalitas ya. Jadi kalau misalkan untuk dana sebesar itu, selagi dana itu tidak ditransaksikan itu dijamin aman, karena yang pertama itu legalitas kita itu kita sudah diawasi langsung oleh Bapepti atau Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi, di mana Bapepti itu untuk sebagai pengawas dan perizinan atas transaksi trading forex di negara Indonesia ini. Jadi kalau misalkan untuk keamanan dana, karena udah ada yang mengawasi ya, jadi nggak mungkin lah ibaratkan ada
contoh halnya yang kabur-kaburan gitu kan. Untuk di Dimek sendiri aman. Lalu untuk keamanan dana yang kedua itu adalah dana yang nasabah itu dipisahkan dengan dana perusahaan. Karena 70% dana nasabah itu disimpan di PT Clearing berjangka dan 30%-nya itu disimpan di segregated account atau rekening terpisah dengan perusahaan. Jadi kalau misalkan contohnya kan ketakutan orang-orang awam yang memang ketakutannya tuh aduh ini dana sebesar itu loh, bukan main-main gitu kan, takutnya dibawa kabur lah, entah tiba-tiba hilang lah perusahaannya. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi kalau misalkan contohnya amit-amit ya perusahaan di Dimek ini tuh kenapa-napa, kolaps atau misalnya scam atau apapun itu, dana nasabah itu terpisah di rekening terpisah. Dan rekening terpisah ini tuh kalau misalkan untuk kita di sini banknya itu bank yang bekerja sama kita tuh adalah bank lokal yang memang sudah nggak asing lagi ya di Indonesia. Ada 4 bank BCA, Mandiri, Siam Niaga, dan BNI. Jadi bisa didapatkan oleh Bapak Ibu dimanapun itu gitu. Jadi untuk keamanan dana yang pertama itu apabila tidak ditransaksikan, keamanan dana itu terjamin 100%. Kalau misalnya ditransaksikan itu kembali ya pilihannya adalah ya ada untung ada rugi gitu kan. Tapi kalau misalkan tidak ditransaksikan, keamanan dana kenapa dibilang 100%? Ya karena tidak akan ada tidak akan ada untuk Oke, maaf kepotong, saya lanjut. Ya, tidak akan ada yang seperti itu gitu kan. Jadi benar-benar aman banget. Tidak akan ada potongan apapun kalau misalkan memang si dana itu tidak ditransaksikan. Beda halnya ya kalau misalkan Bapak Ibu apalagi yang memang biasanya deposit tuh di bank nih misalkan. Misalkan deposito di bank gitu kan, walaupun tidak ditransaksikan entah itu ada bunga gitu kan, atau misalkan kalau misalkan ada potongan kalau misalkan di WD belum sesuai dengan kontraknya gitu. Kalau kita enggak, misalkan dengan Bapak Ibu nih, misalkan dana ini didepositokan di Dimek nih, terus tidak ditransaksikan, kita pengen tahu aja keamanan dananya seperti apa, silakan aja di WD misalkan langsung gitu kan, itu nggak akan ada berkurang sedikit pun gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk keamanan dana, apalagi ya yang memang sudah berlegalitas, dana ini tuh aman banget. Jadi memang yang paling penting itu pada saat Bapak Ibu mau menaruh modal untuk trading forex itu ya harus paham juga untuk dari legalitas si brokernya sendiri seperti apa gitu kan. Sistem WD-nya kayak gimana. Kebetulan kan kalau misalnya di Dimek sendiri sistem WD-nya cepat banget ya. Kita cuma 15-20 menit aja di jam kerja bank atau di hari Senin sampai Jumat dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore dengan bank yang sama itu langsung ke rekening gitu. Jadi yang harus dipahami itu adalah ya kita harus tahu dulu untuk keamanannya seperti apa sih, terus legalitasnya gimana,
Udah gitu juga apa namanya, untuk pencairan atau withdraw yang biasa kita sebutnya itu seperti apa. Jadi jangan sampai untuk apa namanya, withdraw-nya dipersulit, apalagi ya bisa sampai sehari, 2 hari gitu kan, atau misalkan dipersulitnya lagi harus ada persetujuan A, B, C, D gitu kan. Itu udah jelas banget harus diwaspadai buat Bapak Ibu untuk memulai trading, apalagi dengan modal yang bisa sudah ditentukan, itu keamanannya itu harus sudah bisa dikasih tanda tanya gitu. Ini yang benarnya aman apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu apa namanya, sistem penarikannya seperti apa, terus juga legalitasnya seperti apa gitu kan, itu udah jelas aman banget. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu kan mungkin sudah pernah tahu dengar ya berita-berita yang miring tentang trading forex gitu kan. Sebenarnya ya bukan masalah trading forex-nya, itu lebih ke oknumnya aja yang memang menggunakan sistem trading yang salah, sehingga paradigma masyarakat menilai yaitu penipuan lah atau dibawa kabur, padahal ya kita sendiri yang memang tidak tahu sistem untuk tradingnya seperti apa di perusahaan tersebut. Seperti itu untuk moderator, silakan kembali. Oke, terima kasih Mas Timeri atas penjelasannya, sangat jelas sekali ya. Oke, kita lanjut ke next question, ada dari Mbak Clarissa. Mau tanya Master, trading plan yang baik itu gimana? Boleh nih Master Sonson dijawab pertanyaannya dari Mbak Clarissa, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Trading plan yang baik itu kita bisa menentukan kapan untuk entry-nya. Jadi ada tiga yang harus diperhatikan untuk membuat trading plan itu. Jadi satu tuh tentukan posisinya ya. Posisi dari maksud itu adalah posisinya market yang kita transaksikan ya, atau pair-nya berada di mana nih? Ada di resisten atau di support ya. Yang kedua, posisinya trennya up atau down ya. Yang kedua. Yang ketiga, cek juga kondisinya ya. Kondisinya itu oversold atau overbought ya. Jadi itu dulu ya, trading plan itu harus mencakup tiga itu ya, harus mencakup tiga itu, posisi, tren, dan kondisi ya. Udah gitu posisinya kondisinya itu sangat mempengaruhi gitu ya. Tren itu sangat mempengaruhi ya, trennya tuh. Jadi kalau misalnya tren up ya udah kita mencari antara dua ya, posisi buy-nya tuh antara buy on strength atau buy on weakness gitu. Karena weakness itu saat support ya, saat ada di support bisa. Tapi kalau buy on strength biasanya tuh buy pada saat breakout resistance seperti itu. Jadi kalau misalkan apa namanya tadi pertanyaan trading plan yang baik ya harus ada tiga itu. Posisinya di mana, trennya apa, dan kondisinya seperti apa. Oke, terima kasih Master Sonson. Oke, kita next question ya. Dari Mbak Sinta Julianti, tadi pertanyaannya sudah sempat terjawab oleh Master Sonson tentang apakah modal gratis tapi bisa WD itu benar atau tidak. Jawabannya bisa di WD. Oke, next question. Ada dari pertanyaan dari Mas Eko. Pak, saya baru bisa pegang HP di malam hari nih. Bisakah saya join member di Dimax? Sedangkan setahu saya signal di Dimax itu di-share-nya di pagi sampai sore. Boleh nih Master dan di FX silahkan dijawab pertanyaannya dari Pak Eko. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pertanyaan dari Pak Eko.
baru bisa pegang HP di malam hari, apakah bisa ikut trading bareng di DMAX? Karena katanya signal di DMAX di-share dari pagi sampai sore. Oke, jawabannya bisa. Jawaban simpelnya bisa. Kenapa bisa? Karena signal di DMAX itu nggak hanya dari pagi sampai sore, tapi terkadang kita pun kasih signal itu di market Amerika di jam 7 ke atas. Itu kadang kita kasih signal, terutama kalau misalnya lagi ada news. Biasanya sih Jumat malam kita adain live trading di cafe di DMAX. Itu kan ada momentum kayak misalnya NFP, itu kita adain signal juga. Jadi nggak hanya dari pagi sampai sore. Cuman kalau misalnya pagi sampai sore kita udah cuan, memang malamnya kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu malamnya dan lanjut tradingnya di pagi besok seperti itu. Tapi kalau misalnya eh, Pak Eko, Pak Eko nih, misalnya dari malam sebelumnya, di hari sebelumnya Pak Eko udah buat apa namanya tuh analisa. Nah, analisa untuk pergerakan di esok hari. Itu Pak Eko misalnya udah tahu nih ke depannya misalnya saw ini mau kemananya itu Pak Eko udah tahu. Tapi dan itu bisa Pak Eko bisa pasang pending order. Ya, Pak Eko bisa pasang pending order. Jadi itu gunanya pending order. Jadi ketika kita analisa di malam hari, karena besok paginya sampai sorenya kita nggak bisa pegang HP, itu kita bisa gunain aja yang namanya pending order gitu. Tapi kalau di Dimex sendiri sih jarang ngasih pending order dari malam hari ya. Karena biasanya kalau malam hari itu biasanya langsung eksekusi market gitu. Tapi itu nggak jadi masalah Pak Eko. Pada intinya Pak Eko tetap bisa trading bareng kita. Pada intinya itu. Oke, seperti itu Mbak Mila. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Pak Eko sudah terjawab dengan jelas ya Pak pertanyaannya. Dan kita ke next question dari Mas Rinaldo nih. Mau tanya Pak, Bu, di luar nih. Apa itu perbedaan overbought dan oversold? Dan bagaimana cara entry posisi yang baiknya? Terima kasih sebelumnya. Boleh deh Master Sonson dijawab pertanyaan dari Mas Rinaldo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, jadi kalau misalkan kita pertanyaannya overbought dan oversold, berarti langsung ke ke chart ya, prakteknya boleh. Saya di sini mau coba pakai deteksi overbought oversold itu ada banyak di osilator bisa dilihat nih. Nah, biasa tapi saya pakai ini stokastik osilator. Stokastik osilator dengan periode persen kayaknya itu 14. Ini waktu D-nya persennya 5. Terus ini slow mo-nya slow 14.35 gitu. Tata caranya nah ini eksponensialnya. Udah. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi kondisinya kalau misalnya kita lihat dari sini, nah ya. Kalau kita lihat di sini posisinya dia itu lagi overbought ya. Kalau overbought itu ketika stokastiknya berada di level 80 atas. Di sini ya. Ketika di sini ya. Ketika harga ada di sini nih di atas 80 ke atas ya, 80% ke 100% di atas sini. Ini artinya maka sedang menunjukkan overbought. Dan kalau misalkan ada di bawah sini 20 ke bawah ya, 20% ke bawah. Nah, ini sedang berada di posisi oversold ya. Dan ini adalah indikator kejenuhan harga ya, mendeteksi kejenuhan harga di poin ketiga gitu.
poin ketiga. Yang poin pertama kan adalah resistennya, support resisten. Poin keduanya itu trend, poin ketiganya adalah kondisinya. Kondisinya lagi overbought atau oversold. Nah, di sini posisinya bisa kita lihat nih. Ini posisinya lagi oversold gitu. Posisinya lagi oversold di sini ya. Kita lihat di sini nih. Nah, oversold. Ketika oversold, maka harga di sini tampilkan seperti ini. Ya, ini match nggak? Match. Nah, seperti ini ya. Oversold, ya. Ketika dia ke atas, kapan entry yang tepat? Entry yang tepat adalah ketika dia berhasil melewati 20 atasnya. Ya. Nih, di sini. Ya. Ketika 20 ke atasnya jebol nih seperti ini nih, naik up. Nah, maka kita entry buy juga di sini. Ya. Gitu. Jadi kita bisa entry buy-nya di mana? Ada di sini. Ya. Ketika dia berada di atas 20. Ya, ketika dia masuk ke 20, dalam 20 artinya apa? Artinya penurunan sudah ada pelemahan. Ya. Sudah ada pelemahan. Barulah kita ambil. Nah, masuk. Kapan diambilnya? Diambilnya di sini juga sama nih. Sini. Ketika posisi di sini, ini memang overbought ya. Maka kita harus ambil posisi buy tadi diambil. Langsung ambil selnya di sini nih. Kita samain juga nih. Kita samain, cobain di sini. Cari. Nah, ini ya. Ini lewat 20 ya. Kita bisa sell. Kita bisa sell di sini nih. Saya di sini cuma ada turunan. Ini turunan dikit ya. No. Kita 43 pip. Lumayan loh. Tapi posisinya, ini posisi lagi apa? Lagi tren. Dan apa ini? Ini tren up ya. Masuk tren up. Karena low-nya belum ditembus lagi. Ya. Ini belum ditembus lagi, jadi masih trend up. Kecuali kalau ini ditembus, jadi ini trend down. Gitu ya. Nah, posisinya sama. Ini lagi trend up di sini ya, patokannya begini. Ya maka ketika dia bontok begini, ya ada penyerangan naik ke atas, maka kita harus sudah wanti-wanti lagi. Ya. Maka kita harus wanti-wanti untuk ganti arah. Gitu. Karena posisi di sini ada apa namanya? Ada penyerangan ya, ada penyerangan dan posisinya ada di atas 20 nggak masalah. Boleh nggak? Boleh nggak masalah. Gitu. Seperti ini aja kalau misalkan oversold overbought tuh kita tungguin aja di sininya 20 dan 80-nya. Kalau kita tunggu untuk dia bikin penyilangan di sini, persilangan di sini. Kalau ada silang di sini dan di sini, ya udah aja dua entry. Begitu. Oke, terima kasih Mr. Samson atas penjelasannya. Sekarang kita ke next question ya. Dari Mas Sandi nih, mau tanya buat Mr. sama Mas T, kenapa lebih memilih trading di XAU? Thank you. Oke, pertanyaan ini saya lempar ke Mas Timeri. Boleh Mas Timeri untuk dijawab pertanyaannya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Mila. Kenapa lebih memilih trading sawu? Mungkin itu yang suka sawu ya, karena banyak. Dan kan sekarang sih nggak selalu di sawu sih, karena ada mata uang yang lain juga. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat gitu, orang-orang yang memilih SAU USD itu ya karena memang pergerakan yang cukup bisa kita manfaatkan walaupun hanya sedikit. Apalagi kalau misalkan si sistem tradingnya tuh orangnya scalping gitu kan, di waktu yang singkat. Pasti ngambilnya tuh SAU USD karena apa ya? Walaupun hanya pergerakan hanya beberapa pip gitu kan, untuk SAU USD itu udah bisa dapetin cuan gitu. Beda dengan mata uang per mata uang gitu kan, yang memang pergerakannya tuh lebih ke, ada juga sih yang ekstrim kayak, maksudnya bukan ekstrim, ada juga sih yang pergerakannya besar juga kayak SAU USD ya. Kayak contohnya kalau misalkan di mata uang tuh ada GBP USD dengan GBP JPY
pound sterling ini tuh sama-sama fluktuatifnya juga cukup besar yang memang bisa kita manfaatkan, tapi ya mungkin berbeda halnya dengan SAUUSD, bahkan satu area sideways pun kalau misalkan untuk SAUUSD ya bisa kita dapetin peluangnya lah gitu. Kalau misalkan sukanya di SAUUSD itu mungkin ngelihatnya lebih ke profit yang cepat kali ya, tapi ya itu juga dengan profit yang cepat resikonya juga kan harus kita tahu siap gak dengan resiko yang memang cepat juga gitu minusnya. Ibaratkan kalau misalkan dengan mata uang pergerakan hanya beberapa sebesar ini gitu, itu tuh masih hanya beberapa pip doang gitu, tapi kalau misalkan di SAU pergerakan udah sebesar ini itu udah besar banget, bisa sampai 10 poin gitu kan. Nah itu di situ siap nggak untuk mental SAU/USD gitu. Jadi kalau misalkan lebih milih trading di SAU sih, kalau menurut riset yang sudah dilihat, mungkin yang ngelihatnya pasti lebih dari percepatan untuk profitnya ya. Tapi itu ya ini yang dilihat nih sama Mas Sonson. Ini SAU/USD dengan penurunan dari 1683 sampai 1647. 81 sampai 47 kan lumayan banget gitu kan. Dalam mata uang mungkin ini pergerakan tuh bisa mungkin sampai ratusan pip gitu kan. Jadi maksudnya nggak terlalu besar lah, paling cuma 50 pip bisa, atau misalkan paling banternya lagi hanya di sekitar 60 atau nggak lebih dari 100 gitu kan. Tapi kalau dari SAU/USD, coba kita hitung aja dari 81 ke 47 berapa? Ya sekitar 40 poin 30-an. Banyak banget gitu. Jadi benar-benar di sini tuh ya, kalau misalnya untuk memilih SAU sendiri ya, itu tergantung dari kesiapan para tradernya ya. Para trader yang udah siap dengan akan resikonya besar, profitnya besar, tapi resikonya juga harus diperhatikan. Seperti itu. Seperti itu Mbak Mila. Oke, terima kasih Mas Timeri atas penjelasannya. Kita ke next question dari Mas Gus. Master, gold ada news apa ya? Pergerakannya kok wow banget, hehehe. Boleh Master Sonsan dijawab pertanyaannya dari Mas Gus? Dipersilakan untuk waktu dan tempatnya. Gold ya. Sebentar. Nah, tadi ada news ini nih, ada news CPI ya, Consumer Price Index, dan CPI juga nih. Ini bedanya sama yang atas. Kalau yang ini tuh adalah month/month, artinya per bulan ya. Tapi kalau misalnya yang ini year plus year, ya year/year ya, ini artinya setahunan, gitu loh. Dan hasilnya adalah positif kayak itu ya. Sebenarnya saya juga gini ya, ini CPI-nya positif. Ya. Kalau CPI-nya sangat positif, jadi tentang inflasinya ini sebenarnya positif, naik lagi, tinggi lagi. Ya. Menurut saya pribadi sih, ini nggak akan lama ya, nggak akan lama. Tuh pasti akan mantul lagi posisinya ya, karena sepengetahuan saya ketika inflasi ini naik artinya, dan ini udah 8,2%, ini tuh bukan hanya diharapkan ya, bukan yang diharapkan oleh negara Amerika gitu. Justru negara Amerika tuh pengennya menekan angka inflasinya, nggak sebesar ini, nggak akan 8,2% ini ya.
gitu kan. Tuh. Ini ya, kalau bisa kita lihat di sini, kita lihat di sini nih. Ini kan. Kita cek nih. Nah, pasti ini lebih ke ininya ya. Apa namanya? Lebih kuda ke high-nya. Inflasi ini AS naik ke, jangan inflasi nih. Inflasi AS naik level tertinggi 40 tahun. Tuh. Mengamankan kenaikan Fed yang besar. Jadi inflasi naik lagi loh, 40%, sedangkan targetnya inflasi itu dari 8,2% ya. Kalau begini tuh kan bisa-bisa lagi ya, bisa-bisanya nanti kalau seperti ini, wah akan dikejar pasti ke suku bunga naik itu nanti tuh. Ya. Ketika inflasi naik, maka harus turunkan juga gitu. Nah, diturunkan kembali oleh apa? Ya mau nggak mau oleh suku bunga. Jadi otomatis suku bunga naik, USD kan menguat lagi. Tapi ingat, ini tuh hanya sementara doang ya. Sementara doang karena posisinya ketika suku bunganya naik, maka pasti akan ada satu pun yang kolaps sih gitu. Ya. Suku bunga naik, ya bukan suku bunga banknya, suku bunga bank naik itu berarti bukan cuma bunga deposito tapi bunga kredit juga kan naik gitu. Dan menurut saya ini seperti badai ya, badai sih badai iya, USD menguat perkasa iya, tapi akan ada efeknya ya, after effect-nya gitu. After effect-nya akan ada setelah menaikkan setelah the Fed menaikkan suku bunganya sampai 4% tuh pasti akan ada timbal baliknya gitu loh. Jadi menurut saya tuh posisi market sekarang ini tuh ada di dua belah, seperti dua belah mata pisau gitu posisinya tuh. Untuk yang bisa memanfaatkan momennya, ini menjadi sebuah momentum. Tapi untuk yang tidak bisa memanfaatkan momentumnya ya, ini bisa menjadi sebuah mesin penghancur akun ya. Serius loh. Jadi kalau misalkan kenapa SAO terjun, ya posisinya karena tadi newsnya positif dan didukung oleh setup double top di sini ya. Ini udah buat setup double top banget dan posisinya pun di sini kita lihat nih. Ini ada terakhir kenaikannya dan ini pun sama juga ya, nggak berhasil nembus ini nih. Dapat 1681 yang akhirnya mengejar lagi 1650. Sebelumnya saya udah menganalisakan kalau misalkan ini tuh menjadi area base entry buy-nya di sini. Ya. Ini menjadi area base entry buy-nya 1640-an. 1640 menjadi area base entry buy dengan catatan stop loss-nya itu di 1630. Ya. 1630-an lah. 10 pipan, 10 pip, 100 pipnya. 110 poin. Nah, gitu. Posisinya seperti ini. Bagusnya banyak kapan? Bagusnya banyak ini ya. Ketika dia menyentuh 40, lalu dia ada posisi close-nya di atas ini. Gitu. Jadi dia harus sentuh dulu ini, udah gitu dia ke atas, ada di atas ini nih. Ya, di atas 4161 ini barulah bisa entry buy. Tunggu setupnya seperti itu, tunggu setupnya. Tapi kalau nggak misalnya seperti itu setupnya, maka jangan dulu dia apain lah saunya. Gitu. Oke, pertanyaannya sudah terjawab ya Mas Gus oleh Master Songson. Nah, sekarang kita ke next question. Ada pertanyaan dari Mas Masfur. Mau tanya Master, saya pemula, apakah ada sistem komisi bagi trader di setiap transaksinya? Boleh Master Songson dijawab lagi pertanyaan dari Mas Masfur? Boleh. Komisi. Jadi komisi itu dilakukan oleh broker-broker yang berregulasi Bapepti ya. Bahkan cuma Bapepti doang di Indonesia ya, broker luar pun yang resmi ya, yang diregulasi oleh ya broker
lokal di negaranya ya, sama ada yang namanya komisi. Itu komisi ini adalah untuk apa? Komisi ini jelas untuk keuntungan broker tersebut ya. Komisi spread itu tuh untuk keuntungan broker tersebut. Karena broker tuh bukan dapat untung dari yang rugi ya, bukan loh. Jangan salah paham ya. Broker itu mendapatkan keuntungan ketika nasabahnya atau tradernya melakukan transaksi eh, di brokernya. Kalau misalkan cuman depo tapi nggak transaksi, ya itu broker tersebut nggak akan mendapatkan apa-apa gitu. Jadi kalau sistem komisi bagi di trader secara transaksi ada nggak? Ya itu tergantung lagi ya, tergantung brokernya dan itu tidak melihat oleh siapapun itu gitu. Apakah mau trader pemula atau trader yang sudah cukup lama ya. Biasanya itu kebijakan dari broker-brokernya. Komisi wajar nggak? Wajar, ya, wajar. Karena kita bisa menilai justru broker yang mahal itulah yang kelihatan apanya, yang kelihatan bagusnya gitu dibandingkan broker murah. Ternyata banyak ini itu, yang banyaknya namanya ini tuh contohnya kayak hidden spread ya. Ada hidden spread, terus apa lagi namanya? Ada yang namanya cancel profit ya, ada. Tapi kalau di Dimax kita meskipun brokernya, saya sebut Dimax itu broker sultan ya, broker mahal. Tapi ya dengan fasilitas yang banyak dan mumpuni, menurut saya sih cukup worth it ya, gitu. Dibandingkan dengan biayanya, karena yang menyebabkan MC itu bukan komisi. Ingat ya, yang menyebabkan MC itu bukan komisi, bukan speed yang mahal, bukan. Yang percaya gini, gini ya. Emang di video keluar nggak ada yang MC gitu kan? Yang ada komisi, speed kecil, emang ada MC? Ada banyak bahkan MC-nya gitu. Jadi komisi itu bukan yang menyebabkan MC, yang menyebabkan MC itu adalah diri kita sendiri, gaya trading yang jelek, yang menyebabkan kita bangkrut dan trading tuh. Bukan broker yang mahal, tapi gaya trading kita ini yang terlalu barbar lah gitu ibaratnya. Oke, lanjut. Oke. Sudah dijawab ya pertanyaannya Mas Maskor oleh Mr. Sonson. Kita ke next question dari Mbak Sinta Junianti dengan pertanyaan, kalau kita pakai stokastik, apa masih harus liatin pergerakan EMA-nya? Juga Master, boleh Coach Thompson dijawab pertanyaan dari Mbak Sinta Junianti. Kalau pakai stokastik apa masih harus lihat pergerakan EMA-nya juga? Ini bisa dilihat dari apa ya? Dari posisinya tuh kita trading menggunakan apa ya? Biasanya pengguna stokastik tuh dipadukannya dengan Fibonacci ya. Biasanya kayak gitu, tapi EMA pun ada ya. Orang yang menggunakan moving average dipadukan dengan stokastik ada nggak? Ada. Jadi menurut saya tergantung ya. Ya, tergantung dari kita tradingnya menggunakan teknik apa. Kalau misalkan kita menggunakan teknik apa yang moving average ya bolehlah dipadukan, nggak ada yang salah. Bagus, bagus gitu ya. Kan untuk menentukan tren juga kita ada dua cara ya, pakai price action atau moving average, indikator ya, atau indikator moving average gitu. Jadi kalau menurut saya kalau setelah pakai stokastik bisa pakai moving average nggak? Bisa, karena kondisinya stokastik itu untuk menentukan kejenuhan, sedangkan moving average itu untuk menentukan trennya gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mr. Sonson. Kita ke next question dari Mas Angling dengan pertanyaan, izin bertanya, untuk modal di 100 juta, leverage bagusnya di berapa? Boleh Master Dandi dijawab pertanyaan dari Mas Angling, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Mas Angling, izin bertanya untuk modal di 100 juta, leverage bagusnya di berapa? Sebenarnya kalau penggunaan leverage itu tergantung dari masing-masing tradernya ya. Untuk di Dimex sendiri itu ada leverage 1:100, 1:200, dan 1:400. Nah, kalau misalnya Mas Angling trading di sini dengan modal 100 juta,
Saya sarankan itu pakai leverage 1:400 aja. Saya sarankan pakai 1:400 aja. Karena apa? Karena di situ kalau kita pakai leverage 1:400, margin requirement-nya itu lebih murah ya. Per 0,1-nya cuma $25 gitu. Jadi karena akun kita atau margin level kita juga di situ bisa lebih besar gitu. Tapi kalau kita berbicara masalah leverage sendiri, itu leverage itu jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Itu karena leverage yang terlalu besar itu bisa memunculkan keserakahan kita ya, karena kita bisa OP lot-lot besar gitu ya dengan leverage besar, padahal modalnya kecil. Tapi di situ kan equity kita juga nggak akan bisa nahan gitu kan. Jadi untuk masalah leverage sih dari 1:100 sampai 1:400 atau 1:500 bahkan mungkin itu masih bagus sih, masih bagus. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan yang berkesinambungan dari Mas Agung Budi. Kalau leverage di modal 50 juta, saran leverage-nya 1 dibanding berapa nih, Master Dandi? Kalau leverage di modal 50 juta, saran leverage-nya di 1 banding berapa? 1:400. 1:400 kalau saran saya gitu. Tapi dalam artian bukan kita bisa OP lebih banyak ya dengan leverage gede. Kita tetap gunakan money management yang baik. Kita tetap gunakan money management yang baik. Kita gunakan lot-lot yang kecil-kecil aja dan transaksi jangan terlalu banyak. Kita menggunakan leverage 1:400 itu supaya psikologi kita itu lebih terjaga aja. Supaya psikologi kita lebih terjaga karena margin levelnya di situ lebih kuat. Seperti itu. Oke, terima kasih Mr. Dandi atas penjelasannya. Kemudian ada next question lagi dari Mas Agung. Untuk Mas Timeri nih, analisa trading yang sering digunakan kebanyakan di apa, Miss? Kalau boleh tahu sarannya. Boleh Mas Timeri, waktu dan tempat dipersilahkan. Mana? Boleh gimana? Nah, untuk ada nih Master Songson pertanyaan dari Mas Agung. Kalau biasanya analisa trading yang sering digunakan itu kebanyakannya di apa? Oke. Jadi kalau misalkan apa namanya analisa trading yang sering digunakan kebanyakan dipakai di apa, Miss ya, tapi nggak apa-apa lah. Cuman sebenarnya banyak banget Pak teknik trading dulu ya. Kalau misalkan saya sendiri trading teknik pakai apa? Wah, ya. Banyak banget saya. Sampai saya juga pusing gitu ya, kelemahan saya tuh apa? Kelemahan saya tuh banyak teknik. Ya, jadi kadang suka nggak OP-OP gitu loh. Tapi kalau misalkan trading yang digunakan main di apa? Kalau menurut saya sih teknik yang trading tuh ya kita mesti bisa dua ya minimal tuh. Kita harus tahu breakout ya, teknik breakout dan juga teknik rejection atau pullback-nya. Gitu. Karena apa? Karena di trading hanya itu doang ya, breakout dan rejection-nya. Kalau mau tekniknya sih macam-macam ya, ada main strategi, ada money hunter, itu banyak banget nama tekniknya. Tapi itu nomor 2 lah teknik tuh ya, karena semua teknik bagus. Cuman yang harus diperhatikan adalah cara entry kita menggunakan teknik itu apa gitu. Satu, breakout system, atau yang dua itu adalah pullback ya, pullback trading system gitu. Oke, kita ke next question nih dari Mas Priyotama. Izin bertanya Master, rata-rata titik entry dengan SL di XAUUSD berapa poin nih Master? Karena saya selalu pasang jarak SL 3 poin, selalu kecium SL-nya. Gimana nih Master Sonson? Oke, kalau misalkan untuk sinyal SAO tuh stop loss SAO ya. Stop loss SAO itu minimalnya 7 poin kalau saya tuh ya. 7 sampai 10 poin. Kalau 3 poin tuh 30 pip ya. Kalau 30 pip untuk SAO tuh kejilat gitu. Kadang kalau saya stop loss sudah 70 pip. Contohnya seperti ini ya. Saya di sini ya. Saya di sini. Nah, 70 pip dari sini berapa? Tambahin aja 1681 ditambah 7. Jadi 1687 1688.64.
gitu. 1688 64. Nah, masuk apa nih ya? Nah, seperti ini artinya saya coba saya di sini, maka stop loss saya ada di sini 7 poin atau 70 pip. Kalau 3 poin sih seringnya tuh kena dulu gitu. Karena satway-nya saw tuh gede banget gitu. Nggak bisa kalau 3 poin, kalau menurut saya ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Agung Budi Tomo. Kalau yang paling ideal itu analisa apa nih, Master Songson? Boleh Master Songson dijawab. Yang paling ideal ya. Yang paling ideal yang menurut saya tuh ya tergantung sih Pak, tergantung yang nggak bisa sama ratakan ya. Kalau contohnya saya tuh, kalau saya idealnya menggunakan analisanya menggunakan Fibonacci udah paling bagus ya menurut saya. Contoh seperti ini. Ya. Ketika ada suatu pergerakan tren, saya nggak ini tren ya. Saya nggak ini tren karena posisinya di sini high ini lebih berhasil dilewati ini ya gitu. Nah, maka ketika kayak gini, ini kan udah terjadi tren ya. 50 618, nah ini menjadi area buy-nya. Dan kalau misalkan pakai Fibonacci harusnya udah buy di sini gitu. Tapi kenapa ada ini juga saya incer ini dari kemarin ya, karena itu tadilah gitu Fibonacci dan supply demand tuh lumayan bagus lah, lumayan powerful ya. Itu bisa membuat batasan risiko tuh kecil gitu. Dan caranya juga bisa apa ya, nggak macam-macam lah cara penggunanya tuh. Ada yang supply demand dipakai untuk averaging, ada gitu. Ada supply demand yang dipakai untuk switching juga trading, ada. Jadi tergantung kembali lagi gitu. Kita harus menemukan dulu passionnya. Ya, passion kita tuh apa sih? Kadang ada orang yang fokus buy, ada nggak? Ada. Ya. Buy gitu. Sell. Ada nggak gitu? Ada loh. Ya. Itu trader seperti itu kayak gitu ada gitu. Ya. Jadi menurut saya yang make ideal tuh ya flow trend udah aman sih. Ya. Kalau counter trend itu biasanya tuh trader yang bandel-bandel lah gitu. Tapi kalau yang paling ideal, paling aman ya follow trend. Bisa pakai apa? Bisa pakai Fibonacci, moving average gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mr. Songson atas penjelasannya. Kemudian ada next question lagi nih dari Mas Priyotama lagi. Master, mohon jelaskan dan benar bagaimana teknik 3 candle ala Grandmaster SuperFX bekerja. Dan untuk teknik seperti ini, apakah hanya berlaku untuk Euro USD saja atau bisa untuk SAU USD juga? Kalau XAU USD 3 candle-nya, kita lihat di jam berapa aja, Master? Boleh Master Songson dijawab. Oke. Untuk SAU USD sebenarnya Mas Supri kemarin udah menjelaskan ya. Kalau untuk SAU USD itu ada di minimnya di 50 pip ya, 5 poin. Jadi 3 candle nih dihitungnya dari body ya. Contoh seperti ini. Mana ada nggak momen? Nah ini 3 candle nih, 1, 2, 3 ya. Dari sini ya, dari opennya ya, opennya di sini kan. Ini yang putih ya, open di sini. Kalau ke sini, close body-nya 37. Kurang berarti, harus 50 ya, 50. Contohnya di sini, ini ke sini. Nggak masuk. Tuh, ya, nggak masuk. Nggak masuk. Ini coba nih. Nah, ini nggak masuk juga gitu ya. Karena setahu saya tuh terakhirnya 5 poin ya. Masuk seperti itu. Nah, ini nggak masuk ya. Tapi cara hitungannya seperti ini. Ya, dari open ke body ke close body ya, bukan ke shadow bawahnya, bukan, tapi ke close body-nya. Contoh ini masuk nggak ya? Nggak masuk juga gitu. Cukup jarang sih, tapi soalnya muncul powerful. Ya, cuman kalau untuk SAU itu 50 ya, 50 pip atau 5 poin.
Nyampe nggak? Nah, ini nyampe nih ya. Nyampe nih. Ini ke sini nyampe nih. Ya. Ini nyampe nih. Buy di sini, tapi di open. Ya. Ini buy, tapi di sini. Di sini kena. Gitu. Seperti itu. Sama aja sih, cuma bedakan kalau Euro USD dulu 20 pip ya. Kalau sekarang untuk SAU itu ada di 50 pip. Untuk 3 candle-nya tuh, tadi 3 candle-nya. Kenapa? Karena SAU sendiri range lebih besar dibandingkan mata uang Euro USD. Seperti itu. Candle yang dilihatnya sama, candle open market. Disparatornya di sini. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Mr. Thompson. Kemudian ada nih dari Mas Renaldo. Cerita sedikit ya Pak, Bu. Saya lagi kontrol dan latihan psikologis. Jujur, kalau target 5% sampai 10% dari modal, menurut saya itu sudah profit konsisten. Cuman saya lagi kejar target 50 sampai 100% dari modal tiap harinya. Apa bisa di Dimax seperti yang saya cari ini? Boleh Master Thompson? Saya konten dan lain psikologis jujur keluar target 5% sampai 10% yang modal menurut saya itu sudah profit konsisten. Cuman saya kejar target 50%. Buset. Kejar target 50 sampai 100% dari modal tiap harinya. Berarti kalau deposit 100 juta, profit 50 sampai 100% tiap harinya itu berarti baik modal langsung gitu Pak ya. Langsung profit 50 juta dan 100 juta. Kalau itu cuma konsisten lagi Pak, tapi udah dewa Pak. Ya. Udah serius kalau misalkan itu ya. Kalau 5 sampai 10% itu pun udah kegedean sih. Ya. Kalau bisa konsisten itu bagus banget. Contohnya 5% per hari. Ya. Kali 20 hari trading. Itu udah baik modal. Gitu. Itu udah baik modal. Justru itu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan ya. Makanya inilah yang diperlukan modal trading yang ideal. Karena kalau kita misalnya ngomong 5%, 10%, ya, dari modal deposit $100, 10%, mungkin nggak? Mungkin banget. Ya. Bahkan kurang gitu ya. Harus depositnya harus untung 50% dulu. Ya. Betul nggak? Ya. Baru harus dapat harus profit 50% dari $100, maka kita kerasa untungnya. Itu justru di situ yang namanya diperlukan dengan modal trading ideal. Biar apa? Biar trading kita pun sehat gitu loh. Karena aturannya kalau seperti ini nggak masuk akal. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Kalau konsisten 5 sampai 10% per day dengan modal $100, dengan modal $1.000 itu udah jago. Ya. Tapi dicoba. Dicoba dengan depositnya agak besar, 100 juta. Ya. Di 100 juta dulu aja deh, di 100 juta dulu dengan profit 5% per hari. Kita ada trading 20 hari kerja, ya, 20 hari trading, ya artinya udah banyak modal, 100%. Setahun udah berapa? Udah 1.200%. Kan gila, Pak. Wow banget gitu. Jadi menurut saya tuh mungkin kita akan mengomongkan persentasenya, modal Bapak harus ditaikin dulu ya. Dari mana naikinnya? Saya nggak punya uang Pak untuk deposit besarnya. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya, gimana caranya? Ya itu tadi. 5-10% per hari ya. Sudah bagus. Udah, itu ditahan dulu aja. Disimpan dulu profitannya. Lalu udah gitu baru dikompon gitu ya. Dimasukin lagi ke modal. Nanti kan ujungnya gede. Ya, kalau profit konsisten itu juga ya. Gitu. Karena pengalaman saya juga dulu begitu ya. Mencari 50% dari modal tuh gampang ya. Saya deposit $100, dapat uang $50 malam-malam. Itu tuh gampang banget. Tapi pada saat modalnya besar, 100 juta, ya, dari $5.000 semalam, wah, itu menurut saya sih, kalau dapat pun rezeki ya, rezeki gitu. Karena kalau hilang,
sehari 50% ya, sehari hilang nih. Itu sih udah, kalau saya sendiri bakal uring-uringan gitu, Pak. Begitu. Oke. Kalau bisa di Dimex seperti saya cari ini nggak bisa Pak ya. Di Dimex itu nggak bisa mendapatkan 50% dan 100% per harinya, nggak bisa. Target kita tuh dikit banget, 1% per hari udah beres gitu. Tapi 1% dari mana? Dari 100 juta, dari 1 miliar, ya. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Master Samson. Kita ada next question lagi dari Mas Priyotama. Master, apakah XAUSD ini kita lihat di jam 6, 7, 8 seperti Euro USD juga? Gimana nih Coach Samson? Boleh dijawab pertanyaannya. Nah, gimana? Apakah soal ini kita lihat di jam 6.78? Iya, sama. Betul, sama ya seperti tadi dibahas. Sama setiap master saat open market. Iya, betul ya. Kita lihat saat open market 678, barulah kita cari 50 pipnya ya, close marketnya. Close market ke 8-nya. Kalau di 7-nya udah ada 50 pip, boleh nggak? Close candle-nya ya, boleh. Close candle ya, bukan ekornya, ingat. Close candle-nya. Begitu. Oke, terima kasih Coach Samson. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir di webinar Zoom kita malam ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara webinar Zoom ini udah ada di akhir acara. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita, Mas Timothy, Master Samson, dan juga Master dan DFX. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada para audiens semua yang sudah ikut partisipasi dalam webinar Zoom ini. Semoga kita bisa memulai bisnis trading ini dengan baik dan penuh keberkahan. Akhir kata, saya Mila Siti Halila. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.